Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, di mana kita tahu sebagai ideologi negara, Pancasila tentu menjadi perekat di tengah suku bangsa dan perbedaan agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, lahirlah kemudian ideologi negara yang mempersatukan semua perbedaan-perbedaan itu menjadi ideologi Pancasila yang sudah sejak lama kita idam-idamkan dan menjadi pemersatu bangsa. Nah, terkait dengan momentum 1 Juni 2025, saya sudah bersama dengan anggota DPR RI 2 periode, kemudian tamu spesial ini memang luar biasa. Selain menjabat anggota 2 periode anggota DPR RI, beliau juga menjabat sebagai Gubernur Kalbar 2 periode dan tentu politisi senior, Bapak Dr. Andes Cornelis MH. Kabar sehat ya Pak ya? Sehat. Nah, pendengar, tentu kita ingin belajar lebih jauh bagaimana kemudian kita bisa memaknai apa sih Pak sebenarnya esensi dari hari lahirnya Pancasila, khususnya kita sebagai bangsa Indonesia yang terlahir dengan berbagai suku bangsa dan agama Pak. Silakan Pak. Pancasila ini kemarin saya sudah melakukan sosialisasi terhadap organisasi permasyarakatan, yaitu Kampus Perempuan Berpolitik Indonesia, sebelum tanggal 1 kemarin dari semacam di hotel pada. Jadi Pancasila ini sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bukan hanya masyarakat, tapi seluruh penyelenggara negara wajib untuk melaksanakan Pancasila itu. Karena dengan Pancasila yang ada 5 itu, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa sampai terakhir keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, itu bukan hanya yang saja, tetapi semua lembaga negara yang ada di Indonesia. Karena Pancasila ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh para pendiri negara, adalah kompromi bahwa untuk pedoman hidup, untuk kita bermasyarakat, untuk kita menyelenggarakan negara, di kompromi antara kelompok itu. Dan ini pidato Bung Karno 1 Juni itu dipakai dan dituangkan di dalam pemerintahan Indonesia. Karena para pendiri negara ini sadar betul bahwa Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau yang sangat luas. Selain itu suku bangsanya juga macam-macam. Dayaknya suku bangsanya, sukunya itu sampai 400 lebih. Bahasanya juga beda-beda. Nah, dengan Pancasila ini mempersatukan semua suku bangsa yang ada di Indonesia, dan itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 pedomani daripada pembukaan itu, sehingga muncullah pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Karena kita ini negara kesatuan Indonesia. Negara kesatuan ini berarti kita terdiri dari bermacam-macam suku bangsa ini tadi, kebudayaan dan agama ini yang bersatu di situ. Jadi semua besar kita. Nah, kalau tidak ada Pancasila ini, aku rasa agak sulit juga. Kenapa sulit? Karena masing-masing mau sesuai dengan selera daerah masing-masing. Sebenarnya zaman sekarang ini, bagi negara-negara yang sudah mapan, ideologi itu tidak lagi dipersoalkan. Contohnya kayak Amerika, Soviet, Tiongkok, negara-negara Eropa. Tapi Indonesia ini masih selalu mempersoalkan itu. Selama jadi gubernur, Bapak sering sekali memberikan masukan dalam setiap sambutan maupun secara formal maupun informal bahwa masyarakat Dayak itu ternyata sudah berpancasila dulu. Jadi bukan kali itu lagi.
terhadap sesama manusia. Ceramica, sauga, asing. Ini menjadikan kita itu berarti semakin sauga kehidupan kita itu bagaimana kalau orang bisa masuk surga terus berkelakuan baik, sehat, bilang tidak menindas orang lain, berperlakukan orang itu sama, kelas, tidak ada diskriminasi. Saya ingat Jumatan itu kehidupan kita itu adalah Tuhan yang menentukan. Ada yang lebih hebat di dunia ini adalah Tuhan. Ya pun kita nggak senang ngomong dengan Tuhan. Itu Jumatan. Ya kalau kita identikan mungkin diputar balik mereka ya. Lah Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa didulukan. Kalau kita kan Tuhan itu yang terakhir. Saya jadi kehidupan kita ini ya Tuhan yang menentukan kapan dia mau ngambil nyawa kita ya. Di saat sekarang masyarakat kita dihadapkan pada perkembangan teknologi yang sangat maju. Kemudian banyaknya juga budaya-budaya asing yang kemudian masuk ke masyarakat. Apakah kemudian yang menjadi pertanyaan ini kan sebagian akademisi juga bertanya, apakah kemudian Pancasila ini masih bisa kita teladani atau seperti apa? Nah, kemudian bagaimana Pak saran Bapak terhadap generasi muda khususnya menyikapi kondisi-kondisi dan perkembangan ini sehingga Pancasila ini tetap ideal dipandang sebagai dasar ataupun ideologi negara? Itu harus bisa menunjukkan mereka itu seorang Pancasilais sejati. Karena masyarakat kita, terutama generasi-generasi muda, itu perlu diberitahu, diberikan pemahaman. Dengan demikian, kalau kita nyuruh orang Pancasilais sementara kita melakukan suatu kerjaan yang nggak benar, kita jadi penguasa sewenang-wenang, tidak menggunakan prinsip keadilan, tidak berkeadilan sosial. Ya ini kan makin menjauhkan generasi penerus kita itu ke lain. Hanya diomong ya lip service, tapi prakteknya beda-beda, jauh. Sehingga mereka tidak bisa menteladaninya. Oleh karena itu kita perlu menteladaninya, terutama pimpinan-pimpinan formal. Jangan munafik, jangan kita berbohong, Pancasilais tapi kita menindas orang. Ini yang memberikan contoh yang baik sehingga mereka tidak percaya. Apalagi dengan dunia yang perubahannya begitu cepat tanpa batas, semua kebudayaan orang juga bisa masuk, semua ideologi orang juga bisa masuk. Tapi dengan kita mengelola negara dengan baik, memberikan contoh yang baik, inilah lebih pernah sehingga masyarakat juga perlu diberikan, terutama melalui rumah tangga, keluarga, sehingga Pancasila ini tidak akan hilang. Kalau dia ini hilang, saya khawatir juga. Kenapa? Karena masing-masing mau menurut seleranya. Ya negara Amerika ya kita lihat mereka sudah merdeka itu sama. Eropa ya masih saja mereka tetap ya punya. Baik, pendengar dan pemirsa, itulah tadi penjelasan Bapak Dr. Andes Cornelis MH selaku anggota DPR RI Komisi 12 terkait dengan apa kemudian pentingnya kita memperingati hari lahir Pancasila dan pentingnya kita menjaga ideologi Pancasila agar Indonesia tetap ada, NKRI tetap terjaga. Saya Kurnia Santoso pamit undur, selamat pagi.